Ngaji lagi. Silahkan Pak Mas. Oke, terima kasih Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mata kuliah problem-problem pembelajaran MIPA untuk hari ini akan dilakukan presentasi mandiri oleh kelompok 4. Betul ya Pak Nedi ya? Betul lah, Pak. Oke, Kirain Pak Maesta mau ngasih materi dulu gitu. Pak Maesta kemuyut tuh. dah, aman? Aman, aman. Oke, Pak Nedi boleh disebutin dulu anggota kelompok 4-nya, Pak Nedi. Udah ada semua ya? Untuk kelompok 4, problem-problem pembelajaran MIPA hadir semua ya di dalam Zoom. Hadir, hadir. Hadir, Pak. Oke, sudah siap untuk PPT-nya? Sudah bisa di-share screen? Nanti setelah dipaparkan materinya oleh kelompok 4, Bapak Ibu sekalian silakan mengajukan pertanyaan dan kita tanggapi bersama diskusi ini. Agar lebih menarik, nanti kelompok 4 tolong disediakan hadiah ya. Sama kacang paling, Pak. Pak, nanti dikirim materi A ya, Pak. Iya, gambarnya juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Ya, Alhamdulillah. Udah bisa ya Pak Nedi ya? Belum nampil nih Pak. Halo Pak Nedi. Bim, Bapak Ibu salah yang Bim. lain udah tampil belum? Sama belum, masih hitam Di Bim. saya Belum, masih belum. hitam. Belum kelihatan, Pak. Pak Nedi. Bim, salah Bim. Wah, enggak juga. Ulangi Pak Nedi. Diulang aja Pak, di stop share dulu Pak. Halo Pak Nedi. Ayo, ulangi Pak Nedi. Pak Nedi nggak ada suaranya. Pak Nedi. Mungkin kendala sinyal kali. Boleh anggota kelompok 4 yang lain mungkin Dia ada yang... Oh, ini udah Ya, tampil. oke. Sudah nyala. Mantap. Pak Nedi Lesmana ada? Ada hadir, Absen Pak. dulu ya Sedang Bapak proses Ibu. tadi, Pak. Pak Asep Saipul Adnan ada? Absen dulu. Halo Pak Asep. Tolong Siap, ada. kameranya. Oke, Ada, mantap. siap. Ibu Siti Nurjana. Mana nih Ibu Hadir, Siti? Pak Rizky, siap. Yes. Ibu Laila Sari yang mana? hadir, Bapak. Oke, mantap. Udah cukup ya? Udah nggak ada lagi kan ya? Abang, Bang, Udah, belum. selesai. Oh iya Pak. Pak Itu Bambang Ibu ya. Universitas Indra Prasada. Ibu di Petitus. Pak Bambang ada Pak Bambang? Iya. Terima kasih Pak Nedi. Silakan mangga dimulai untuk presentasinya. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, di kesempatan kali ini kami kelompok 4 mendapatkan giliran untuk berbagi tentang jurnal review yang kami unduh, kemudian kami coba untuk review beberapa jurnal itu, kemudian eh, kami sajikan di kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, langsung saja kami dari kelompok 4 ada saya sendiri, Nedi Lesmana, kemudian Pak Asep Saipul Adnan, Ibu Siti Nurjana, Ibu Laila Sari, dan Pak Bambang Tresna. Baik, kita langsung ke eh, artikel yang pertama. Artikel pertama ini dengan judul, saya membacakan yang translate-nya saja lah, agak nggak pede kalau membacakan yang bahasa Inggrisnya.
Jadi mendidik remaja dari perspektif Piagetian. Jadi ini membahas tentang bagaimana mendidik para remaja dari perspektif berdasarkan teori dari Piaget. Kemudian ini jurnal ini saya download dari jurnal ini, alamatnya, alamat linknya ada yang bisa diakses oleh Bapak dan Ibu juga dari Sage. Kemudian saya download dan coba telaah. Nah, abstraknya makalah ini menyajikan ada 8 prinsip untuk mendidik remaja dari perspektif Piaget yang menekankan pentingnya mengordinasikan instruksi pembelajaran dengan perkembangan kognitif. Jadi nanti arahnya instruksi yang diberikan kepada peserta didik ini harus memperhatikan perkembangan kognitif yang dicetuskan oleh Piaget itu. Kemudian membedakan antara pengetahuan yang dapat dipelajari melalui instruksi langsung dan pengetahuan yang harus dikonstruksi oleh siswa. Jadi nanti mana pengetahuan-pengetahuan yang harus dijelaskan oleh gurunya, mana juga pengetahuan-pengetahuan yang harus dikonstruksi oleh siswa sendiri. Kemudian di sini pentingnya pemikiran operasional formal. Jadi di tahapan ini, di artikel ini hanya membahas tentang, karena yang masuknya adalah usia remaja, tentu yang dibahas adalah tentang pemikiran operasional formal. Jadi tahapan kognitifnya tidak dibahas dari tahap paling awal, tahap sensori motoriknya tidak dibahas. Jadi kita langsung mengerucut pada tahap pemikiran operasional formal untuk pencapaian akademik. Kemudian, nah ini membandingkan antara keterbatasan pendekatan tradisional atau metode-metode konvensional untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian di sini di 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 artikel ini kemudian membahas juga bagaimana 8 prinsip itu disajikan berkaitan dengan konten, kemudian instruksi pembelajaran dan juga evaluasi. Nah, metodologi, karena ini jurnal atau artikel yang lama di tahun 70-an, jadi metodologinya tidak langsung tertulis metodologinya menggunakan metodologi apa. Jadi berdasarkan hasil bacaan saya, kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup tinjauan teori Piaget dan penelitian pendidikan terkait serta analisis pendidikan, praktik pendidikan di saat itu. Gitu. Jadi mungkin ada perbedaan tentang metodologi penulisan. Jadi si metodologinya tidak dituliskan secara tersurat di dalam artikelnya. Kemudian hasil dan diskusi, hasil dari penelitian ini mencakup penyajian 8 prinsip untuk mendidik remaja dari perspektif Piaget yang dikelompokkan ke dalam 3 kategori. 3 kategori ini yaitu konten, instruksi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, ini menarik. Artikel ini pertama kali dipublish itu di tahun 1970-an. Kemudian 8 perspektif Piaget ini mengerucut pada 3 kategori. 3 kategori ini adalah kategori konten, kemudian instruksi, dan evaluasi. Ini yang kemudian sekarang ramai diperbincangkan mengenai pembelajaran diferensiasi. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini kan dilihat dari diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, sebetulnya ini sudah jauh-jauh hari sudah dibahas di artikel ini tentang 3 kategori ini. Kategori konten, nah instruksi pembelajaran ini kan berkaitan dengan proses yang terjadi di kelas. Kemudian evaluasi tentu berkaitan dengan diferensiasi produk nantinya pada saat menilai kompetensi siswa. Kemudian, nah hasil dari penerapan metode ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan logika dan menantang pemikiran siswa. Jadi ketika saya membaca artikel ini, kemudian menemukan 3 kategori konten, instruksi, dan evaluasi, ternyata sudah sejak jauh-jauh hari sudah dibahas berkaitan ini, yang kemudian sekarang mirip-mirip atau mungkin diferensiasi itu kemudian lahir dari sini juga gitu, konten, instruksi, dan evaluasi. Nah, kemudian 8 prinsip mendidik remaja dari perspektif Piaget langsung ini dari 3 kategori tadi, konten, kemudian prinsip-prinsip instruksi
pembelajaran, kemudian dan evaluasi. Ada 8 prinsip. Yang pertama di konten ini pengajaran informasi spesifik atau konten pendidikan harus dikoordinasikan dengan kemampuan siswa untuk memahami apa yang diajarkan. Kemudian konten harus dianggap relevan oleh guru dan siswa. Nah, ini menarik bahwa ketika seorang guru mengajar, ketika kita mendidik remaja, khususnya dalam dalam tahapan ini, tahapan remaja, konten harus dianggap relevan oleh guru dan siswa. Jadi tidak hanya guru yang menyatakan bahwa oh ini relevan dengan materi yang diajarkan, tetapi tentu ini juga harus relevan dengan yang dianggap relevan juga oleh siswa. Artinya ketika kita mengajar 10 tahun yang lalu dengan konten yang sama dibawa ke mengajar di saat ini, tentu bisa jadi konten yang kita bawakan itu tidak relevan dengan siswa. Maka konten harus dianggap relevan oleh guru dan siswa. Ini berkaitan dengan tentunya dengan materi-materi, dengan contoh-contoh yang kontekstual, yang relevan dengan perkembangan zaman ketika diajarkan kepada siswa di zaman ini. Kemudian prinsip-prinsip instruksi, guru harus menyadari bahwa kognisi dan afeksi tidak dapat dipisahkan. Nah, ini guru di sini di prinsip-prinsip instruksi ini, guru harus menyadari bahwa kognisi dan afeksi artinya pengetahuan kognitif dan juga keterampilan sikap. Kan ini di kurikulum 2013 ini sering sekali kita dengarkan tentang kognitif dan afektif gitu. Jadi sikap dan pengetahuan itu tidak dapat dipisahkan. Kemudian iklim sosial dalam kelas harus sedemikian rupa sehingga mendorong siswa untuk berinteraksi satu sama lain, mengajukan pertanyaan dengan bebas, menantang ilmu dan penjelasan satu sama lain. Ini suasana kelas, kondisi di dalam kelas ini harus mendorong siswa untuk memiliki kebebasan ide, kebebasan untuk berpendapat, kemudian mengajukan pertanyaan dan seterusnya. Kemudian guru harus peka terhadap konten yang dapat diajarkan secara langsung, pengetahuan yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. Nah, ini tadi sudah saya singgung bahwa guru ini harus peka mana konten-konten yang dapat diajarkan secara langsung dan juga mana pengetahuan yang harus dikonstruksi sendiri oleh siswa. Nah, materi-materi yang harus diajarkan secara langsung itu berkaitan dengan sosial biasanya, berkaitan dengan budaya. Nah, di VGAT ini kemudian membedakan jenis pengetahuan itu ada yang sosial, kemudian fisik, dan juga ada yang satu lagi berkaitan dengan logik matematik. Untuk yang sosial itu bisa diajarkan secara langsung. Contoh seperti bahasa, contoh seperti budaya itu bisa diajarkan secara langsung. Tapi ketika fisik berkaitan dengan hukum-hukum seperti gravitasi dan berkaitan dengan fisika, kemudian berkaitan dengan logik matematik, itu diarahkan untuk agar siswa dapat mengkonstruksi ilmu pengetahuannya sendiri. Kemudian yang keempat, kurikulum harus mendorong aktivitas dan pemikiran siswa. Hal ini dapat terjadi melalui penggunaan kegiatan seperti debat, diskusi kelompok, dan kegiatan laboratorium yang melibatkan siswa. Nah, ini di instruksi ini kan terlihat betul bahwa di sini adalah diferensiasi proses ketika kalau saya kaitkan dengan pembelajaran diferensiasi saat ini. Guru harus mengajukan pertanyaan yang menyebabkan siswa menemukan kekurangan dalam pemikiran mereka sendiri. Ini poin yang kelima dalam instruksi. Maksudnya adalah guru mengajukan pertanyaan yang menyebabkan siswa menemukan kekurangan itu adalah pertanyaan-pertanyaannya, berikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa, pertanyaan-pertanyaan yang menengah. Artinya bukan pertanyaan-pertanyaan yang sekali jawab langsung habis. Contoh misalkan pertanyaan-pertanyaan kapan terjadinya perang di Penogoro. Nah, ini kan hanya menguji pada level ingatan gitu. Nah, berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang tidak hanya mengandalkan ingatan dan fakta-fakta yang sudah diketahui oleh peserta didik. Tapi di sini diajukanlah pertanyaan yang menyebabkan siswa menemukan kekurangan dalam pemikiran mereka. Ini maksudnya mereka akan menemukan pengalaman-pengalaman baru dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam hal evaluasi kinerja siswa harus didasarkan pada jawaban yang diberikan siswa dan alasan yang mereka gunakan. Nah, artinya dalam hal mengevaluasi proses pembelajaran pada siswa, tentu kita harus memperhatikan bagaimana cara siswa menjawab dan bagaimana alasan siswa menjawab pertanyaan tersebut.
Jadi lebih lebih mengerucut pada bagaimana proses yang terjadi pada siswa, tidak hanya melihat hasil akhir siswanya. Nah, demikian 8 prinsip mendidik remaja dari perspektif Piaget. Kemudian konklusi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan tradisional dan modern terhadap pendidikan memiliki keterbatasan dan bahwa perspektif Piaget menawarkan pendekatan yang lebih efektif untuk mendidik remaja. 8 tahapan tadi, 8 prinsip tadi menjadi 8 pendekatan yang dapat digunakan ketika mengajar usia-usia remaja karena mereka sudah tahap tahap berpikirnya sudah pada tahapan yang akhir di kognisi yang dicetuskan oleh Piaget. Kemudian kesimpulan dari bab ini adalah metode pengajaran tradisional seringkali tidak memadai dan diperlukan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa dan konstruktivis yang mempertimbangkan kebutuhan, perkembangan, dan kemampuan penalaran siswa. Nah, kemudian artikel ini juga menyimpulkan bahwa peluang untuk mengoptimalkan potensi remaja yang ada, tetapi belum disadari bahwa mengintegrasikan pendidikan dengan perkembangan kognitif sangat penting. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi adalah mengintegrasi antara perkembangan kognitif dengan pendidikan yang kita sajikan di anak ya di dalam kelas. Tentu pada saat kita mengajar haruslah diintegrasikan antara perkembangan kognitif. Jadi konten-konten apa yang kita sajikan kepada anak justru harus sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Oke, demikian review jurnal dari saya. Kemudian akan dilanjut oleh Pak Asep. Silakan Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Melanjutkan dari tadi hasil review Pak Nedi, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Itu disusun oleh Rudi Babutullah, Institut Madani Nusantara Sukabumi. Nah, latar belakang disusunnya jurnal ini yaitu kebutuhan untuk memahami perkembangan kognitif manusia menurut Jean Piaget dengan fokus pada konsep dasar dan tahapan perkembangan. Yang bertujuan itu untuk mengeksplorasi dan mengaplikasikan teori perkembangan kognitif Piaget dalam konteks pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka atau literatur review, di mana berbagai sumber dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Selanjutnya, Pak Nedi. Nah, di sini teori perkembangan kognitif Piaget menawarkan kendala tambahan pada kecerdasan, pengetahuan, dan hubungan siswa dengan lingkungannya. Kecerdasan adalah proses berkelanjutan untuk membentuk struktur yang diperlukan dalam interaksi konstan dengan lingkungan. Struktur yang dibentuk oleh intelek dan pengetahuan sangat subjektif pada masa bayi dan anak usia dini dan objektif pada masa dewasa awal. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengetahuan itu terbentuknya lebih subjektif pada masa bayi dan anak usia dini sehingga ini disebutkan usia emas gitu ya dalam masa pembelajaran. Perkembangan cara berpikir dari masa anak-anak hingga dewasa meliputi masa sensori motor 0 sampai 2 tahun dan anak mengalami dunianya melalui gerak dan indranya serta mempelajari keabadian benda sebelum operasi yaitu pada masa usia 2 sampai 6 tahun. Dan anak mulai memiliki keterampilan motorik atau tindakan nyata itu di usia 7 sampai 12 tahun. Terus anak mulai berpikir logis dan operasional formal itu di usia 13 sampai 17 tahun. Ini menurut Nainggolan dan Daily itu pada tahun 2021. Selanjutnya Pak Nedi. Ya, dalam penyusunan jurnal ini
Ada metode penelitian yang digunakan yaitu mengadopsi pendekatan literatur review dengan fokus pada analisis kritis terhadap literatur akademis dan teori yang relevan. Nah, pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali konsep, nilai, norma, dan budaya dalam konteks sosial tertentu melalui lensa teori multikulturalisme. Dan penelitian ini menekankan pada pemilihan sumber yang beragam dan relevan, termasuk jurnal akademik, buku, dan publikasi ilmiah lainnya yang memenuhi kriteria kredibilitas dan relevansi yang ketat. Nah, mungkin ini jurnalnya diambil dari jurnal yang sudah tersertifikasi, dan saya pun kemarin mengambil jurnal nasional, ya tidak seperti tadi Pak Nedi, itu jurnalnya diambil dari jurnal internasional dan dipublish di publikasi internasional. Kalau saya ini diambil dari yang jurnal yang nasional, dan kemarin saya chat juga ke Pak dosennya, itu diperbolehkan. Ya, selanjutnya. Nah, hasil dan pembahasannya itu penerapan perkembangan kognitif Gen Piaget dalam pembelajaran bidang pendidikan, khususnya pendidikan kognitif, sangat dipengaruhi oleh teori perkembangan kognitif dan teori pengetahuan Piaget. Fase perkembangan Piaget telah lama memengaruhi cara pendidik membuat kurikulum, memilih strategi pengajaran, dan memilih sumber daya untuk pendidikan anak, khususnya di sekolah. Nah, ini kurikulum-kurikulum yang disusun itu berdasarkan dari teori Gen Piaget juga gitu ya. Hipotesis konstruktivisme, oh iya, dan kesimpulannya, bidang pendidikan telah dipengaruhi secara signifikan oleh teori, udah langsung kesimpulan saja Pak. Bidang pendidikan telah dipengaruhi secara signifikan oleh teori perkembangan kognitif dan teori pengetahuan Piaget, terutama yang berkaitan dengan bagaimana siswa mengembangkan pengetahuan, bagaimana mereka belajar, dan bagaimana guru mendukung pembelajaran mereka. Tindakan siswa menjadi penting untuk proses pembelajaran karena informasi diperoleh dan dimodifikasi oleh siswa sendiri saat mereka menghadapi situasi fisik. Nah, ini F-nya jadi gak kelihatan, itu sebenarnya fisik gitu ya. Matematika logis dan sosial. Nah, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Tanggung jawab utama guru adalah memfasilitasi dan membina lingkungan yang mendukung proses pembelajaran agar kurikulum lebih berhasil. Penting untuk mempersiapkan materi dan teknik pendekatan sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Nah, ini sumber jurnalnya itu diambil dari jurnal Piaget Literasi. Itu bisa diakses oleh rekan-rekan semuanya, dan untuk lebih jelasnya silakan mengakses jurnal ini. Dan mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan sama pemapar berikutnya. Dari saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep. Selanjutnya eh, artikel berikutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana. Silakan Bu. Baik, Pak Nedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview jurnal yang saya buat. Judulnya yaitu Tahap Perkembangan Kognitif Matematika Siswa SMP kelas 7 berdasarkan teori Piaget ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Ini yang membuat ada dua orang, Indri Nur Aini dan Nita Hidayati dari Pendidikan Matematika FKIP Universitas Singapura Bangsa Karawang. Lanjut Pak Nedi. Abstrak dari penelitian ini itu bertujuan untuk menelaah kesesuaian tahap perkembangan kognitif Piaget berdasar terhadap siswa SMP kelas 7 di Kabupaten Karawang, apakah telah sampai pada tahap operasi formal sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Piaget. Subjek dari penelitian ini sebanyak 32 orang siswa antara usia 12 sampai 16 tahun menggunakan instrumen TLO dalam matematika.
Lanjut, Pak. Jadi latar belakang dari pendahuluan dari penelitian ini, di Indonesia individu yang memasuki tahap operasional formal terjadi pada usia remaja, yakni pada usia sekolah menengah SMP dan SMA. Namun berdasarkan pengalaman peneliti, sebagian besar siswa SMP kesulitan pada saat mempelajari materi ajar matematika. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya dikarenakan karakteristik materi ajar matematika yang bersifat abstrak. Selain itu, dimungkinkan bahwa siswa SMP masih belum memasuki tahap operasi formal. Meskipun berdasarkan tahapan Piaget berdasarkan usia, pada usia SMP seharusnya siswa sudah memasuki tahap operasi formal. Seperti yang dikatakan Rusvendi bahwa masih terdapat peserta didik yang telah lulus di jenjang sekolah menengah dan juga mahasiswa tidak pernah mencapai tahap penalaran formal Lamisu 1998. Penulis ingin menggunakan tes yang bisa mengukur hal-hal tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan teo, teo, tes operasi logis Piaget dengan mengacu pada 7 pola penalaran logis. Pola penalaran tersebut meliputi klasifikasi, seriasi, perkalian logis, kompensasi, proporsi, probabilitas, dan korelasi. Selain melihat 7 operasi logis Piaget, penulis juga ingin melihat tahap perkembangan kognitif ditinjau dari perbedaan jenis kelamin karena terdapat perbedaan kemampuan matematika antara laki-laki dan perempuan. Lanjut, Pak. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif yang berusaha mencari kesesuaian tahap perkembangan kognitif pada siswa SMP di Karawang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Pengambilan sampel menggunakan teknik cluster random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai Mei pada tahun 2016. Subjek penelitian ini siswa sebanyak 32 orang usia antara 12 sampai 16 tahun. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian tahap perkembangan kognitif Piaget terhadap siswa SMP kelas 7 di Karawang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Indikator penelitiannya kesesuaian tahap perkembangan kognitif Piaget terhadap siswa SMP. Tujuan dalam penelitian ini adalah menelaah kesesuaian tahap perkembangan kognitif Piaget terhadap siswa SMP kelas 7 di Karawang ditinjau dari perbedaan jenis kelamin. Next, Pak. Hasil dan pembahasan. Pada tipe proposisi, serasi, dan perkalian logis, rata-rata siswa laki-laki dan perempuan menunjukkan pemahaman cukup. Pada tipe klasifikasi dan kompensasi menunjukkan perbedaan pemahaman antara rata-rata siswa laki-laki dan perempuan. Pada tipe klasifikasi, rata-rata siswa perempuan memiliki pemahaman rendah, sedangkan rata-rata siswa laki-laki memiliki pemahaman yang kurang. Pada tipe kompensasi, rata-rata siswa perempuan memiliki pemahaman cukup, sedangkan rata-rata siswa laki-laki memiliki pemahaman yang kurang. Pada dua tipe terakhir, yakni probabilitas dan korelasi, rata-rata siswa laki-laki dan perempuan belum memiliki cukup pemahaman. Terlebih pada tipe probabilitas, rata-rata siswa laki-laki dan perempuan mengalami pemahaman yang rendah. Berdasarkan nilai rata-rata yang disebutkan di atas, dapat diketahui nilai rata-rata siswa laki-laki yaitu 25,47 dan siswa perempuan 27,13. Jika dikategorikan dalam tahap perkembangan kognitif, maka rata-rata siswa laki-laki dan siswa perempuan telah memasuki tahap konkret akhir di mana sebagian kemampuan operasi logis telah dimiliki. Ini berarti siswa dalam kelas tersebut memiliki usaha yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan semua operasi logis yang dimilikinya. Solusi yang dihasilkan benar, tetapi terdapat kesalahan-kesalahan dalam operasi logisnya. Next. Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pemetaan perkembangan kognitif siswa SMP dengan 7 operasi logis Piaget yang ditinjau dengan perbedaan jenis kelamin, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1.
Hasil pemetaan perkembangan kognitif siswa laki-laki SMP menunjukkan bahwa berada pada tahap operasi konkret awal. Namun berdasarkan nilai rata-rata tes operasi logis, Piaget siswa laki-laki cenderung pada tahap konkret akhir. 2. Hasil pemetaan perkembangan kognitif siswa perempuan SMP menunjukkan bahwa telah berada pada tahap operasi formal awan, namun berdasarkan nilai rata-rata TOL, Piaget siswa perempuan cenderung pada tahap konkret akhir. Next, Pak. Sumber dari jurnal ini yaitu diambil dari jurnal Untirta. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya jurnal review yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Sari. Silakan Bu Laila Sari. Baik, di sini saya akan mereview jurnal itu terkait implementasi teori perkembangan kognitif Jan Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar ya. Itu disusun ada Rian Jani, Lia Anggraita, yang kedua Umi Mas Roroh, yang ketiga itu Laika Listiani, dan keempat itu Hairiyah Widyasari, dan yang terakhir itu ada Ernawati, itu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, lanjut Pak. Nah, adapun untuk abstraknya, itu teori belajar adalah suatu langkah-langkah ya yang dapat membantu guru dalam mendidik dan menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Nah, untuk penelitian ini itu bertujuan mengetahui implementasi teori perkembangan kognitif Jan Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistematik literatur review, itu SLR, yang merujuk pada metodologi penelitian tertentu dan pengembangan dengan cara mengumpulkan serta mengevaluasi penelitian terkait topik tertentu. Nah, untuk data dikumpulkan dari artikel jurnal, buku, proceeding, dan artikel lainnya ya yang dapat diakses. Artikel ini juga ditinjau berasal dari Publish and Paris dalam rentang tahun 2017 hingga 2024. Nah, artikel yang dianalisis adalah 19 studi empiris yang memenuhi kriteria inklusi. Adapun untuk hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa implementasi teori perkembangan kognitif Jan Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah perkembangan kognitif peserta didik memudahkan guru dalam menentukan pembelajaran yang akan dilaksanakan sehingga kegiatan pembelajaran bisa lebih maksimal. Oke, next, Pak. Dan untuk pendahuluannya itu teori-teori ini tuh mengatur interaksi antara guru dan siswa serta metode pembelajaran yang digunakan baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, 3 kelompok umum teori belajar yang disebutkan adalah teori behavioristik, teori kognitif, dan teori humanistik yang masing-masing memiliki manfaat dan kelemahan. Nah, untuk teori kognitif yang menjadi fokus utama penelitian ini itu berfokus pada bagaimana struktur mental seseorang mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari lingkungan. Nah, untuk perkembangan kognitif seorang sangat dipengaruhi oleh tingkat keaktifan anak dan interaksinya dengan lingkungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teori kognitif dalam dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, serta bagaimana pemahaman tentang tahap perkembangan kognitif dapat membantu guru dalam menyampaikan materi matematika yang sesuai dengan fase perkembangan anak. Nah, untuk metode penelitiannya, itu yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan sistematik literatur review kan tadi SLR. Nah, kenapa sih dipilih untuk metode penelitiannya ini? Karena kemampuannya untuk memberikan kesimpulan yang kompresif dan dapat dipercaya, serta mengurangi bias dalam pengumpulan dan analisis data. Proses penelitian ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, ini tuh pencarian sistematis dilakukan pada database elektronik utama seperti kayak Google Scholar dan Scopus. Nah, untuk kata kunci yang digunakan mencakup kombinasi istilah seperti implementasi teori kognitif Jan Piaget, matematika, dan sekolah dasar. Nah, pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2017 dan 2024
untuk memastikan relevansi kontemporer. Yang kedua itu ada penyaringan. Nah, hasil pencarian awal disaring berdasarkan judul dan abstrak untuk mengeliminasi studi yang tidak relevan. Kriteria inklusi ditetapkan untuk memastikan fokus pada siswa dan penerapan teori Piaget dalam konteks pembelajaran matematika. Dan yang terakhir itu ada analisis data. Nah, untuk proses analisis itu melibatkan triangulasi peneliti, di mana beberapa peneliti secara independen menganalisis data dan membandingkan temuan mereka untuk mencapai konsensus. Selain itu, validasi hasil analisis dilakukan melalui member checking yang melibatkan umpan balik dari penulis tadi yang dianalisis untuk memastikan akurasi interpretasi. Nah, jadi untuk metode SLR ini tuh bertujuan untuk memberikan sintesis transparan ya yang dapat dipercaya itu mengenai implementasi teori kognitif John Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, serta untuk mengevaluasi kualitas data yang diperoleh. Next. Nah, untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini itu berfokus pada analisis terhadap 19 studi empiris yang memenuhi kriteria inklusi mengenai implementasi teori perkembangan kognitif John Piaget dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, berikut ini ada beberapa temuan kunci yang diidentifikasi. Yang pertama itu keberpengaruhan teori kognitif. Nah, dari 19 studi yang dianalisis itu 11 studi menunjukkan bahwa implementasi teori kognitif John Piaget itu berpengaruh positif terhadap pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa pemahaman tentang tahap perkembangan kognitif siswa dapat membantu guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif. Nah, yang kedua itu ada kendala dalam pengimplementasian. Nah, beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan teori ini diantaranya berasal dari siswa dan lingkungan sekolah. Misalnya kayak ada studi yang mencatat bahwa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika jika tidak disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Dan yang ketiga itu ada tingkat perkembangan kognitif. Nah, penelitian ini menemukan bahwa tingkat perkembangan kognitif siswa sesuai dengan teori Piaget mempengaruhi cara mereka belajar dan memahami materi matematika. Nah, guru yang memahami tahap perkembangan ini dapat lebih baik dalam menyesuaikan metode pengajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, jadi untuk secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori perkembangan kognitif John Piaget itu dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Namun penting untuk memperhatikan kendala yang ada dan menyesuaikan pendekatan pengajaran agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Next, Pak. Nah, adapun untuk kesimpulannya, itu teori perkembangan kognitif John Piaget itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, penerapan teori ini membantu guru dan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, khususnya pada tahap operasional konkret. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, nah pemahaman tentang perkembangan kognitif siswa dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran matematika. Nah, oleh karena itu, pendidik disarankan untuk menyesuaikan metode dan strategi pengajar agar sesuai dengan karakteristik perkembangan siswa. Next. Nah, adapun jurnal yang saya ambil itu dari sumber Jurnalpedia ya. Mungkin sekian pemaparan dari saya untuk review jurnal. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Bambang. Baik, terima kasih Bu Lelesari. Selanjutnya Pak Bambang Tresna Wibisono, Wibisana. Oke, terima kasih Pak Nedi. Ya, Saya ngambil jurnal dari luar ya tentang lokakarya. Ternyata saya baru tahu lokakarya bisa jadi jurnal juga ya. From experience to theory, science recreation workshop as a practice
lead approach in informal environment for science learning. Kira-kira bahasa Indonesianya seperti ini. Bentar. Ini tentang eh, dari pengalaman ke teori, lokakarya rekreasi sains sebagai pendekatan berbasis praktik dalam lingkungan informal untuk pembelajaran sains. Next. Oke, ini pendahuluan dulu. Pendahuluan sebentar tadi. Oke, tadi mana sih? Oh ini deh. Oke, Em, pendahuluan. Lokakarya ini atau kita sebut lokakarya rekreasi sains atau Science Recreation Workshop ya, SRW disingkatnya, adalah kegiatan kolektif di mana para peserta membangun pengalaman yang berhubungan dengan sains berdasarkan tiga tingkat teknik interaksi yaitu fisik, intelektual, dan emosional. Ini dari Garcia Querelo dan Lowenstein eh, 2020. Masyarakat menjadi tokoh utama dalam dinamika menunjukkan ilmu pengetahuan sebagai proses atau metode dan hasil akumulasi kepengetahuan yang berkaitan dengan gagasan Dewey 1910 dan Merton. Sebetulnya ini apa namanya? eh, Jurnal ini diambil dari dua orang saintis ya dari Meksiko, dari Miguel Garcia Guerrero, satu lagi dari USA, Bruce Lowenstein dari Cornell University, United States of America. Ya, ini dua-duanya dapat apa namanya dapat gelar Ing ya di Jerman untuk sains. Oke, next. Tadi belum ya yang oke. Yang kedua adalah latar belakang diadakannya karya rekreasi sains ini adalah kurangnya formalitas dalam pekerjaan kelompok dibandingkan dengan lembaga lain mengakibatkan beberapa tingkat kesalahan informasi dari orang tua sukarelawan yang ingin anak-anak mereka menghabiskan waktu untuk sesuatu yang lebih produktif ya. Jadi banyak mungkin sekarang teknologi banyak yang berkembang jadi anak-anak bisa main segala macam yang berbasis teknologi. Tapi ini lebih produktif ya. Guru yang menuntut anak untuk agar murid-murid mereka berhenti membuang-buang waktu di acara ini, di workshop ini jelaskan biar anak-anak lebih konsentrasi lagi di kelas. Sekolah yang tidak terbuka dalam membiarkan kelompok mengembangkan kegiatan dengan murid-murid mereka dan lembaga pendanaan yang tidak mau memberikan dukungan. Jadi ini latar belakang diadakannya Lokakarya ini. Next. Kemudian rumusan masalah. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan keterpaduan partisipasi dan reifikasi. Reifikasi itu artinya umpan balik yang efektif antara praktik dan refleksi. Perlu adanya pendekatan secara ilmiah dengan forum diskusi untuk membangun apa nih, makna yang terkoordinasi dengan yang mencerminkan reifikasi dengan pekerjaan mereka dan mendorong lebih banyak partisipasi untuk menafsirkan dan memproduksi dan menggunakan replikasi tersebut. Jadi ini ada umpan balik yang mungkin dari awal harus apa namanya dikhususkan ya atau difokuskan karena untuk melihat dari segi apa namanya anak-anak sebagai apa namanya sebagai tujuannya ya agar lebih produktif. Kemudian yang kedua adalah masalah yang ingin dijawab dari artikel ilmiah. Ini adalah untuk struktur awal dengan memberikan apa tuh? Jelasnya sudah. Untuk memberikan tinjauan terhadap komunikasi sains dan pendekatan pembelajaran. Setelah struktur awal beralih ke teori, teori pembelajaran ini dapat memberikan dasar konseptual untuk memahami cara kerja lokakarya. Next. Nah, di sini terlihat ada SRW atau Science Recreation Workshop ini dibangun di atas pentingnya menciptakan suasana yang menarik bagi peserta
terlibat dalam tiga interaksi pertama adalah fisik tadi, intelektual, dan emosional. Pengalaman SRW ini dapat menggabungkan rangsangan sensorik, kognitif, dan sosial yang memungkinkan memberikan proses penciptaan makna pribadi dalam pada elemen ilmiah. Nah, dibagi menjadi dua. Rekreasi sains bermakna pertama adalah menikmati proses keterlibatan dengan sains sambil membangun pengalaman dan pengetahuan baru terkait sains. Itu menciptakannya kembali sesuai dengan penulisnya ya, Garcia and Levenstein. Ini mungkin lebih ada training-training atau ada semacam simulasi-simulasi ya. Yang kedua adalah pendekatan pendidikan sains yang berpusat pada pengalaman peserta aktif yang menghubungkan penjelajahan dan penanganan materi dengan kegembiraan emosional dan aktivitas mental ya. Next. Kemudian di pembahasan yang satu lagi adalah kuncinya adalah melibatkan peserta dalam kegiatan yang kombinasi antara bertindak dan mengetahui, memanipulasi dan berpikir yang melibatkan orang lain yang mengarah pada terciptanya komunitas inquiry. Bahwa keberhasilan workshop ini, Science Activation Workshop ini tergantung dari dinamika dan struktur serta kualitas skema yang sudah dirancang, meliputi 5 model respons. Pertama adalah mengelompokkan respons pribadi di bawah label AIWEO atau analogi vokal. Kemudian kesadaran akan sains dan kesenangan atau respon afektif terhadap sains. Kemudian nomor 3, ketertarikan terhadap sains. Nomor 4, pembentukan reformasi dan konfirmasi pendapat atau sikap terkait sains. Dan kelima adalah pemahaman terhadap sains. Dengan landasan ini, kami mengidentifikasi 5 tahap dalam pengembangan SRW ini, pengenalan, 6 ya, pengenalan, eksplorasi, pengalaman aktif, pertanyaan dan refleksi, diskusi, dan kesimpulan. Jadi di workshop ini juga banyak muatan-muatan untuk apa namanya pendekatan secara sains ya, bisa ada dibangun di sekolah atau di kelas untuk biar anak lebih ketertarikan terhadap sains ya. Nah, kesimpulannya di sini Science Recreation Workshop ini harus mampu mendorong pembicaraan dalam semua jenis konteks, yang mana mereka dapat menggunakan berbagai teknik yang berguna untuk melibatkan peserta. Pertama adalah ajukan pertanyaan yang mengaitkan konteks peserta dengan isu yang sedang dibahas. Nomor 2, ulangi dan ulangi kontribusi peserta didik dan tekankan komentar tertentu. Nomor 3, bahkan ketika jawaban tidak memiliki hubungan yang jelas dengan diskusi, cobalah untuk memahami logika di balik ide peserta. Jadi lebih dieksplor lagi kenapa dia ngomong seperti itu, atau misalkan bisa, meskipun nggak nyambung ya, kita ambil tarik garis merahnya. Atau putaran yang dapat membawanya ke dalam alur percakapan. Jadi dimasukkan, jadi udah keluar jalur dimasukin lagi. Jadi kita sebagai guru mungkin fasilitator juga bisa mengarahkan ketika anak di luar dari topik yang kita bicarakan bisa masuk ke dalam, kita arahkan lagi. Yang keempat adalah biarkan para peserta memimpin jalannya diskusi. Semakin mereka merasa memiliki pilihan dalam proses tersebut, semakin mereka akan terlibat di dalamnya. Begitu. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah dalam diskusi ini kami sangat mementingkan gagasan akuntabilitas dalam diskusi untuk mengembangkan kemampuan dan disposisi siswa secara penuh untuk partisipasi kewarganegaraan yang beralasan. Ada 3 aspek mendengarkan satu sama lain. Pertama adalah mengajukan pertanyaan satu sama lain dan mencoba membangun argumen berdasarkan ide masing-masing. Yang kedua, akuntabilitas terhadap standar penalaran. Hal ini melibatkan peserta untuk membuat hubungan logis dan menarik kesimpulan yang masuk akal. Kemudian yang ketiga adalah akuntabilitas terhadap pengetahuan, melibatkan memastikan bahwa pembicaraan yang dilakukan sesuai dengan fakta yang terbukti dan sumber yang dapat dipercaya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita kembalikan ke MC, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Demikian Bapak Ibu presentasi jurnal review dari kelompok 4. Selanjutnya barangkali kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Paling dibatasi karena keterbatasan waktu, mungkin 4 pertanyaan saja barangkali ya. 4 pertanyaan atau 4 penanya. Silakan Bapak Ibu
Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ibu Dewi Yunia, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Terdengar Dengar Bu. Bu. Oke, pertanyaannya seperti ini. Untuk jurnal yang pertama, tadi kalau tidak salah sama Pak Nedi ya, Betul. terkait beberapa prinsip atau pertanyaan yang sebisa mungkin memberikan ruang untuk peserta didik agar mengeksplor dari pertanyaan kita gitu. Nah, tapi yang saya tanyakan mungkin di sini tanggapan dari semuanya gitu, tanggapan dari kelompok penyaji atau dari yang lainnya, karena saya masih sering menemukan kasus, misal di dalam pembelajaran kimia itu kita melakukan percobaan. Otomatis di dalam LK itu, misal ada pertanyaan untuk silahkan menyajikan hasil percobaannya gitu ya, apakah sesuai dengan teori atau belum. Dengan entengnya gitu, mereka itu menjawab secara sederhana, misal, eh ya sudah sesuai, udah cukup gitu. Padahal kan pembahasan itu ya berarti membahas hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Kemudian prosesnya juga kan tidak sendirian gitu. Mereka itu berkelompok dengan harapan kita, mereka itu bisa melakukan diskusi gitu kan, apa ya, bertukar pikiran, bertukar ide terkait dengan hasil percobaan yang sudah mereka lakukan. Nah, padahal di usia yang sedang mereka, apa, anak-anak yang saya ajar itu misal di kelas 11 gitu. Berarti kan sudah ada di tahap operasional formal, rentang 13 sampai 17 tahun. Tapi cara menjawabnya itu ya kayak anak SD, ketika ditanya sudah makan atau belum, ya jawabnya sudah, misalnya jawabnya belum gitu, tanpa mengembangkan dari si jawaban yang mereka punya gitu. Jadi harapan saya tuh kayak, bagaimana ya, gitu kan, kayak kok cuman gini aja gitu, padahal disediain kotak, misalkan kotak pembahasan itu hampir selembar, tapi mereka cuman satu titik atau dua titik, nggak sampai satu paragraf gitu. Jadi bagaimana cara menyikapinya gitu, atau dari yang lain boleh sharing untuk agar tidak terjadi lagi hal tersebut, sehingga kita tuh, eh apa ya, bisa tercapailah pembelajarannya, dan harapannya juga semuanya mendapat nilai terbaik gitu dari pengerjaan LK kelompok tersebut. Seperti itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi Yunia. Bapak Ibu teman-teman dari kelompok 4 mau dijawab langsung atau kita tampung terlebih dahulu? Ditampung dulu, Pak. Ditampung dulu kemudian lanjut pertanyaan berikutnya. Yang kedua yang ingin bertanya dipersilahkan. Ada lagi? Atau dicukupkan dengan satu pertanyaan ini? Mungkin dijawab aja langsung dulu, Pak, biar nanti nunggu pertanyaan yang lain. Oke, Pak Asep, Dijawabnya yang panjang saja silakan Pak. biar waktunya. Mangga Pak Asep. Oke. Dijawab aja dulu langsung, Pak, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Ya udah Pak, baik saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dewi Yunia ya. Oke, silahkan Bu. Tadi pertanyaannya menyikapi siswa yang kalau diberi pertanyaan itu menjawabnya seperti anak SD ya, kurang bisa memberi penjelasan yang panjang. Nah, menurut teori Piaget itu, perkembangan kognitif anak mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Dan perbedaan itu bisa berbeda-beda pada tiap anak. Psikologi Piaget membagi perkembangan kognitif pada 4 tahap berdasarkan usia anak. Emang anak SMP ya Bu Dewi Yunia ya? SMA Bu.
SMA ya udah SMA pada kelas. tahap usia formal. Seharusnya emang sudah bisa menjawab pertanyaan dengan memberi penjelasan yang panjang lebar ya. Tetapi kita kembalikan lagi mungkin pada kemampuan anak tersebut dalam kemampuan untuk berbahasanya ya. Aspek kemampuan berbahasa itu tiap anak itu kan juga berbeda-beda. Mungkin mereka kurang bisa merangkai kata, kurang bisa berbicara di depan umum, atau mungkin juga ada rasa ketertakutan atau gugup dalam menyampaikan apa yang ada dalam pikiran mereka. Itu mungkin salah satunya. Nah, untuk cara pengatasinya, ya mungkin kita ajarkan anak untuk berani berbicara di depan umum, berani mengutarakan pendapatnya. Nah, mungkin itu itu saja dari saya. Mungkin Pak Asep akan menambahkan. Saya coba menambahkan, Bu. Pak, Oh, Pak silakan. Nedi. Silakan, Pak. Oke, baik. Yuk. Em, Mungkin tadi ya, tambahan dari Bu Siti Nurjana, saya coba menambahkan bahwa untuk usia kelas 11 itu atau kelas SMA kelas 1 ya, sudah seharusnya memang menjawab dengan alasan atau ada keterangan setelah itu. Jangan udah makan belum belum atau udah gitu ya. Nah, sini mungkin dilihat dari level kognitif anak-anak ya, mungkin yang sekarang teknologi tapi kayaknya literasi di Indonesia kan kurang ya. Dia lebih lebih ke apa namanya? Ya dengan cara dia menghargai orang atau menjawab pertanyaan yang simpel tapi lebih kesannya bukan anak kelas SD ya. Pertama adalah level 1 dia mempunyai kapabilitas yang sangat rendah sebab tingkatan ini hanya menuntut daya pemahaman dan pengetahuan dari siswa. Jadi hanya tadi ya, yang tadi udah makan belum belum atau sudah gitu ya. Yang kedua adalah level 2 tingkat ini lebih tinggi dari tingkat 1 tadi ya. Sebab ini menuntut siswa untuk dapat menerapkan berfokus pada alasan ya. Yang ketiga terakhir adalah dia mempunyai eh, untuk dapat menganalisis atau evaluasi dan sintesis di sini anak juga tidak hanya alasan mungkin dia bisa lebih panjang lagi makanya banyak anak yang tadi yang Bu Dewi sampaikan cuma segitu ada juga yang panjang banget tanpa kita tanya udah panjang kan ya itu memang unik ya masing-masing anak memang berbeda-beda tetapi tugas kita sebagai guru sebagai fasilitator di kelas adalah untuk membuat yang diam yang tadi tuh yang ditanya baru jawab atau jawabnya seenaknya aja gitu untuk lebih berkembang. Caranya gimana? Silakan dengan pendekatan masing-masing dari guru, bisa mulai dari ya kalau anak SMA mungkin sebagai teman ya, ya sebagai teman bagaimana. Kalau saya di SD sebagai ayah gitu, yang kalau nangis sedikit ya coba ditanya kenapa dan dia jawab panjang lebar gitu. Mungkin kalau SMA atau yang ya teenager gitu udah harus banyak sebetulnya. Nah, mungkin itu masalah bisa dilihat dari rumah atau di lingkungan sekolah, maksudnya di teman-teman teman sekolah atau mungkin dia punya basic dia punya mental di rumah atau di sendiri bagaimana gitu. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, demikian Ibu Dewi Yunia. Kemudian saya menambahkan barangkali eh, tahap perkembangan kognitif ini kan eh, Figit ini mengklasifikasikan tahap perkembangan kognitif itu melalui usia. Tapi terkadang kan usia kemudian tidak menjamin dia berada di dalam tahap perkembangan kognitif yang sama sesuai dengan usianya. Misal, dia seharusnya di usia-usia anak SMA ini masuk ke operasional formal, tapi ternyata kompetensi yang dia miliki atau tahap kompetensi yang dia miliki justru lebih rendah dari itu. Mungkin masih ada di tahap perkembangan operasional konkret gitu. Nah, ketika anak masih ada di tadi di artikel yang disampaikan di setelah artikel saya berikutnya yang mengkaji tentang tahap perkembangan kognitif antara laki-laki dan perempuan itu kan diteliti apakah siswa SMP itu sudah masuk ke tahap perkembangan kognitifnya gitu. Nah, ketika yang jadi masalah adalah ketika
kita ngajar SMA, tapi tahap perkembangan kognitifnya tidak sampai di tahap perkembangan kognitif yang seharusnya ada di SMA gitu. Misalkan anak masih operasional konkret misalkan, padahal dia harus berpikir secara abstrak. Nah, ini yang perlu pendekatan-pendekatan, ini yang perlu perhatian barangkali dari kita, bagaimana kemudian upaya untuk melatih anak-anak yang seharusnya dia operasional formal, tapi masih berada di tahap operasional konkret. Eh, Tekniknya barangkali yang perlu yang bisa saya bagi di sini, boleh juga nanti teman-teman juga menambahkan. Yang pertama, berikan trigger activity gitu. Jadi trigger activity atau mungkin pertanyaan-pertanyaan pemantik yang tadi pertanyaannya tidak pertanyaan tertutup, pertanyaannya terbuka gitu. Kemudian ketika melakukan praktikum, silahkan bahas dulu hasil praktikumnya. Hasil praktikumnya misalkan dibahas hasilnya adalah bla bla, hasil praktikum itu hasilnya apa saja, kemudian baru di akhir kita berikan pembanding. Ini loh teori yang sudah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Bagaimana, apakah yang kalian temukan kemudian relevan dengan teori yang sudah ada. Nah, justru kita mengharapkan dia mengatakan oh tidak relevan misalkan. Ketika tidak relevannya di mananya gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya kita kemas menjadi pertanyaan-pertanyaan terbuka yang tidak misalnya pertanyaannya apakah hasil pembahasan praktikum kalian ini sesuai atau tidak. Nah, ini kan tertutup, hanya membahas sesuai atau tidak. Sehingga anak ya pasti akan mengambil jalan pintas sesuai gitu. Karena lebih cepat menyelesaikan perkara gitu. Tapi lebih lebih enak kita ajak anak untuk membahas hasil praktikumnya, pembahasannya, analisis dari data yang mereka ambil juga kita ajak mereka untuk berdiskusi, baru kemudian di akhir kita ajak mereka untuk mencocokkan gitu. Jadi sehingga pertanyaannya tidak tertutup pada pertanyaan sesuai atau tidak gitu, iya atau tidak. Jadi lebih lebih berkembang pertanyaan-pertanyaan yang membuka ide-ide baru bagi bagi mereka gitu. Jadi sekali lagi bagaimana kemudian pertanyaan itu tidak kita berikan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Begitu barangkali Bu Dewi. Siap, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu ada lagi yang akan didiskusikan atau akan ditanyakan? Cukup Bapak Ibu? Kalau cukup tidak ada lagi yang bertanya, saya kembalikan kepada PJ mata kuliah kita. Oh, Pak Awing, silakan Pak Awing. Ya, saya mau minta pendapatnya aja dari kelompok penyaji dan juga mungkin teman-teman gitu ya. Menurut kelompok penyaji, apakah teori Piaget ini masih relevan diterapkan di Indonesia gitu ya? Mengingat eh, pesatnya perkembangan teknologi gitu ya dan juga informasi, anak-anak sekarang itu kan lebih apa ya bahasanya matang sebelum waktunya gitu ya. Lebih banyak dapat informasi dari apa namanya internet dan sebagainya itu lebih dahulu gitu. Jadi apakah masih relevan kira-kira teori ini diterapkan di Indonesia? Segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Awing. Lanjut teman-teman kelompok 4 silahkan. Atau ada lagi yang ingin bertanya di belakang Pak Awing silahkan. Teman-teman dari kelompok 4 ada yang mau menjawab juga dipersilahkan. Boleh Pak, sedikit Pak untuk menjawab Pak. Oke, silahkan Pak Bambang. Teori Piaget ini eh, kalau di negaranya sendiri ya negara Pak
Piaget sendiri, Jean Piaget itu di Swiss ya, itu masih dipakai ya dan masih relevan. Mungkin kalaupun ada yang tidak sesuai secara secara kasarnya gitu ya, bisa diambil yang poin-poin penting saja. Mungkin seperti bahwa teori teori Piaget itu ada teori kognitif yang meliputi dan dapat diterapkan di berbagai tingkat ya, dari mulai anak usia dini sampai tingkat tinggi. Jadi untuk teori Piaget ini dapat memberikan kontribusi terhadap mental, psikologi, kognitif dalam berbagai cara. Dan juga Jean Piaget ini memberikan gagasan kepada anak-anak untuk berpikir secara sistematis, logis, dan lebih komprehensif gitu ya. Nah, dan beberapa penelitiannya juga mengidentifikasi beberapa tonggak penting dalam perkembangan mental anak-anak. Nah, jadi kalau saya lihat sih dengan tadi yang Bu Dewi ceritakan satu aja itu, berarti kan satu masalah ya, masalah yang kayaknya anak SMA jangan gitu-gitu banget gitu untuk menjawab soal pertanyaan iya atau tidak, tapi ada alasan di belakang. Mungkin masih dipakai Pak, ya. Beberapa, mungkin di tempat-tempat teman yang lain juga ada anak satu dua atau beberapa yang begitu ya, yang cuma kita tanya iya atau tidak atau segala macam, tapi tidak menjelaskan alasan atau di belakang keterangannya itu ya. Jadi menurut saya Jane Paget ini masih relevan dan masih bisa dibutuhkan untuk pendidikan di Indonesia. Mungkin itu Pak. Mungkin ada yang lain Pak Asep, silakan menambahkan. Terima kasih. Oke, demikian Bapak Ibu. Ya, menambahkan dari Silakan. apa? Eh, sedikit menambahkan Pak dari pertanyaan tadi Pak itu. Bisa terdengar suara saya? Terdengar jelas Pak. Bisa terdengar Pak? Oh iya ya. Menambahkan terhadap apa tadi yang sudah dijelaskan sama Pak Bambang itu mengenai masih relevankah atau tidak teori Piaget diterapkan di Indonesia. Menurut saya mungkin ada yang relevannya dan ada yang tidaknya. Mungkin dari sisi apa? Dari sisi tahap-tahap perkembangan anak itu mungkin masih bisa relevan kita terapkan karena menurut teori Jean Piaget itu menekankan pada tahap-tahap perkembangan anak di mana anak untuk memberikan pembelajaran itu mungkin dilihat dari sisi tingkatan anak itu sendiri, mungkin dari tingkat PAUD, dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, mungkin dari sisi itulah karena Jean Piaget itu menekankan pada tingkat tahapan peserta didik, mungkin itu bisa kita terapkan juga gitu untuk pembelajaran pada saat ini, ya terutama di Indonesia ini. Mungkin dalam masih relevannya itu dalam konteks pendidikan pendekatan bisa membantu guru memahami bagaimana cara terbaik untuk memberikan pembelajaran di tahapan-tahapan tertentu gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Asep. Pak Nedi, boleh sedikit menambahkan? Boleh lanjut Bu, silakan. Menambahkan dari tadi Pak Asep dan Pak Bambang tentang teori Piaget bisa relevan tidak diterapkan di Indonesia. Menurut saya masih bisa diambil dari prinsip dasar teori ini saja, Pak. Karena untuk tentang tahapan perkembangan kognitif dari anak. Jadi kita bisa memahami kerangka dasar perkembangan anak terutama di Indonesia. Namun perlu juga memperhatikan bahwa budaya sosial pendidikan yang saat ini juga berkembang. Nah, makanya hanya sebagai prinsip dasar saja, tetapi kita juga dengan melihat dari budaya sosial pendidikan yang berkembang di Indonesia. Jadi harus terintegrasikan antara prinsip dasar dari teori kognitif dengan perkembangan budaya sama sosial yang ada di Indonesia. Jadi untuk mengambil prinsip dasarnya saja, terus kita kembangkan dengan perkembangan yang ada di Indonesia
ya perkembangan budaya sosial dan sebagainya. Mungkin itu saja, Pak. Makasih. Oke, Nurjana, terima kasih. Teori pijat ini berarti masih relevan diimplementasikan di Indonesia. Yang harus ada pembahasan khusus nanti barangkali bisa kita diskusi nanti ketika ada dosennya adalah bagaimana kalau kasus tahapan perkembangan kognitifnya tidak sesuai dengan usianya gitu. Seperti konteks yang tadi Dewi, kalau dia anak SMA tapi tahapan perkembangan kognitifnya masih anak SD misalkan. Nah, ini yang perlu menjadi PR kita bersama. Tapi itu nanti barangkali kita adakan diskusi khusus berkaitan dengan itu. Lanjut Bapak Ibu. Ada lagi yang bisa ada yang mau bertanya lagi? Bukan saya marah mukul anak, enggak, bukan seperti itu. Saya nggak pernah mukul, buat saya cuma saya doang. Atau cukup? Bu Juraidah. Ibu Juraidah bocor Bu. Bapak Ibu bagaimana? Cukup? Atau masih ada yang ingin disampaikan atau bertanya? Silahkan. Izin Pak PJ, Pak Maesta Rizky. Ya, Pak Nedi, sudah diskusinya? Sudah tanya jawab juga. Terima kasih banyak Pak Nedi dan kelompok 4. Nanti jangan lupa PPT-nya dikirim ke grup PPM ya Pak ya. Ya Pak. Pak dosennya. Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi dan tanggapan dari rekan-rekan semua, diskusi mandiri hari ini problem pembelajaran MIPA bersama kelompok 4 saya akhiri. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.